Oke, dua kabar mantap hari ini. Yang pertama, datang dari calon jet tempur masa depan baru kita bos, yaitu KF-21 atau nanti jika masuk ke Indonesia namanya jadi IF-21. Dan seorang pakar baru-baru ini mengatakan bahwa jika kontrak diteken dalam 1 tahun ke depan, maka sebanyak 2 unit perdana KF-21 bisa mendarat di tanah air pada tahun 2028. Nah, namun lagi katanya, Indonesia menurutnya kini tengah berada di persimpangan. Apakah akan melanjutkan KF-21 atau malah lanjut ke jet tempur lain yang dianggapnya seperti membeli kucing dalam karung? Nah, jet tempur apakah itu kucing dalam karung nanti kita tebak bos. Kemudian bagaimana menurut pakar ini terkait jet tempur masa depan Indonesia? Setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah greget. TNI Angkatan Laut kini mulai bicara soal kapal kembarannya KRI Brawijaya 320 bos, yaitu Sang Prabu Siliwangi 321 yang ternyata juga bakal dijemput nih. Nah, lantas pertanyaannya, kapankah penjemputan dan rencana kedatangannya? Di manakah markas kapal Sang Prabu Siliwangi ini? Penasaran beritanya? Cus, Markilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kali ini kita bahas sedikit mengenai salah satu pandangan pengamat pertahanan senior bos, yaitu Bapak Alman Helpas Ali. Di mana menurut pandangan beliau kini, Indonesia menurutnya tengah berada di persimpangan jalan antara memilih KF-21 ataukah jet tempur lain yang menurutnya disebut sebagai kucing dalam karung. Nah, jet tempur apa itu nanti kita kupas. Jadi admin kutip dari CNBC Indonesia, karena artikel beliau ini panjang dan lumayan lengkap, jadi kita ambil saja salah satu poin intinya bos. Di mana Indonesia kini menurutnya tengah berada di persimpangan pilihan jet tempur masa depan. Setelah bertahun-tahun ikut menanam investasi di program jet tempur KF-21 Boramai buatan Korea Selatan, maka tibalah saatnya negeri ini untuk menentukan langkah bos. Berani mengambil buah yang sudah matang di depan mata atau terus menunggu hingga kesempatan itu dipetik negara lain. Di mana katanya jika kontrak diteken dalam 1 tahun ke depan untuk jet tempur KF-21, maka sebanyak 2 unit perdana KF-21 bisa mendarat di tanah air pada tahun 2028 sebelum pemilu 2029. Dan ini bisa menjadi simbol nyata modernisasi kekuatan udara Indonesia. Pasalnya jet tempur KF-21 sendiri bukan sekedar pesawat tempur generasi 4,5 bos, tetapi itu adalah batu loncatan strategis menuju jet tempur generasi kelima bagi Indonesia, di mana desain internal weapon bay dan mesin baru sedang dipersiapkan oleh Korea untuk melahirkan varian KF-21EX. Nah, ini yang seperti kita bahas beberapa waktu lalu bos. Desain KF-21 varian siluman. Kemudian, sang pengamat Bapak Alman juga mengajak kita untuk membandingkan nih dengan ambisi Turki yang langsung melompat dari engine 6.000 lbf ke 35.000 lbf. Dan terkait hal ini, menurut Bapak Alman, langkah Korea jauh lebih rasional bos. Karena Korea mematangkan teknologi di bawah 20.000 lbf terlebih dahulu. Tidak loncat seperti Turki. Dan terkait hal ini sejarah sudah membuktikan bahkan Tiongkok dengan segala sumber dayanya pun masih terseok-seok menghadirkan mesin jet tempur yang dapat memadukan antara kinerja, keandalan, dan produksi dengan presisi tinggi seperti kemampuan yang dimiliki oleh beberapa produsen barat. Sehingga mungkin Korea pun tidak mau terjatuh pada lubang yang sama. Nah, jadi jika Indonesia lanjut join ke Korea, maka bagi Indonesia keuntungan dari KF-21 tidak berhenti di kokpit bos. PT Dirgantara Indonesia katanya berpeluang menjadi pemain utama dalam rantai pasok global KF-21. Bahkan mungkin bakal menjadi pusat perakitan akhir untuk seluruh Asia Tenggara. Dengan kata lain, KAI akan menjadikan PT DI sebagai tier 1 rantai pasok global KF-21, di mana semua pesanan yang diterima mungkin akan diberikan ke Indonesia untuk beberapa pekerjaan terkait aerostruktur. Dan artinya, setiap negara yang memesan KF-21 akan ikut menggerakkan roda industri Dirgantara kita Indonesia bos. Nah,
Kini katanya tinggal pilihan pemerintah, apakah akan menjadikan KF21 sebagai low hanging fruit yang bisa langsung dipetik dengan segudang keuntungan strategis, atau tergoda membeli kucing dalam karung yang gemerlap di atas kertas tapi penuh ketidakpastian, yang sepertinya ini adalah jet tempur siluman Kaan. Nah loh, jadi low hanging fruit, buah yang menggantung rendah bos. Jadi itu maksudnya KF21 dianggap pilihan yang paling mudah, realistis, cepat, dan menguntungkan bagi Indonesia untuk punya jet tempur generasi baru. Karena tidak serumit opsi lain. Bisa segera didapat karena Indonesia sudah ikut investasi dan ada bonus keuntungan industri, yaitu PT Dirgantara Indonesia bisa dapat peran besar dalam pengembangan dan produksi massalnya. Sehingga intinya KF21 menurut pandangan beliau adalah jalan yang paling mudah dan logis untuk Indonesia bisa menuju jet tempur generasi kelima dibandingkan alternatif lain yang masih belum jelas. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih bos? Apakah Indonesia lebih cocok dan tepat mengambil KF21 yang juga sebenarnya menurut pandangan Mimin pengembangannya ini lebih rapi, terstruktur, dan Korea sepertinya lebih menguasai. Bahkan jika KF21EX versi siluman jadi, maka ya menurut pandangan Mimin itu juga pasti bakal lebih gacor daripada Kaan. Tapi minusnya dengan Indonesia kemarin, Korea banyak drama bos, yang bikin kita kesal, bahkan mungkin sampai membuat pemerintah kita bad mood. Atau lebih cocok dengan Turki nih, yang memang hubungan kita lagi mesra-mesranya kayak pacaran ya kan. Banyak kerjasama lain yang digelar, yang dijalin, mulai dari kerjasama rudal, tank, rampur, sampai kapal perang. Tapi ya, minusnya memang jet tempur Kaan ini belum nampak benar kegacorannya bos, dan terkesan agak tiba-tiba bahkan terlalu ambisius. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kabar mantap kedua. Jadi setelah KRI Brawijaya datang ke Indonesia, kini yang terbaru sister ship alias kembarannya bos, Prabu Siliwangi juga bakal siap datang ke Indonesia, di mana pada Oktober 2025 mendatang, para prajurit pilihan bakal diterbangkan langsung ke Italia untuk menjalani pelatihan intensif pengoperasian frigat terbaru KRI Prabu Siliwangi 321. Ini adalah tahapan krusial menuju penguasaan salah satu kapal yang paling canggih yang pernah dimiliki Indonesia. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan bahwa proses ini menjadi awal dari perjalanan panjang sebelum sang raksasa baja resmi diserah terimakan pada 17 Desember 2025 nanti. Dan tak lama berselang setelahnya pada awal Januari 2026, Prabu Siliwangi sudah diproyeksikan dapat mengibarkan sang merah putih di perairan Nusantara. Dan jelas, kehadirannya bakal menjadi penambah daya gempur sekaligus simbol tekad Indonesia dalam menjaga kedaulatan lautnya. Nah, pertanyaannya nih bos, kalau Brawijaya bermarkas di Koarmada 2, Indonesia, Surabaya, dan akan bertugas menjaga wilayah tengah sampai timur Indonesia, maka pertanyaannya di manakah nanti markas bagi sang Prabu Siliwangi 321? Apakah tetap di Koarmada 2? Atau pindah di Koarmada 1 dan menjaga wilayah panas seperti perbatasan banyak negara, Laut Natuna Utara, Selat Malaka sampai batas Laut Cina Selatan? Mari kita tunggu saja berita kelanjutannya bosku.